Cutters, welcome back to Dual Zone, di mana kita ada dua mobil Hyundai Ioniq 5 yang akan kita kerjakan. Yang satu sudah selesai ya, nanti tinggal fine tuning aja. Ada beberapa posisi preset audio yang nanti kita mau fine tuning dan sambil menunggu perangkat kabelnya yang sedang lagi dipasang oleh tim kami di KTN1 Sound Jakarta. Tapi yang Hyundai Ioniq 5 sudah selesai. Ini merupakan Ioniq 5 pertama yang menggunakan amplifier kelas A ya, dan videonya sudah tayang di YouTube kami, jadi jangan lupa ditonton. Dan untuk yang kedua, kita ada proyek menarik untuk Hyundai Ioniq 5. Yuk kita lihat, kita akan mulai dari unboxing produknya, apa saja yang akan kita gunakan di Hyundai Ioniq 5 yang kedua ini. Oke, kita akan mulai unboxing produk yang akan kita gunakan di Hyundai Ioniq 5 kedua yang sedang akan kita kerjakan ya. Sebelum kita masuk ke audio, tim kami sudah sedang melakukan pemasangan peredam ya. Jadi semua sudah dibongkar interior, nanti kita sambil ngeliat ya pemasangan peredamnya. Peredam nanti kita akan gunakan full menggunakan Valen Coat, ada vibro damping di sana, ada bahan absorber di sana, dan ada bahan isolator. Jadi ada 3 kombinasi bahan untuk peredaman di mobil Hyundai Ioniq 5 ini. Oke, dan perangkat yang akan kita gunakan di sini ya untuk audionya ada speaker vokal K2M Power yang baru dirilis belum lama ini ya di Indonesia, dan KTN akan menggunakan speaker ini 2 set ya, sistem 3 ways untuk depan dan sistem 2 ways untuk bagian belakang. Jadi nanti kita menggunakan vokal K2M ya, ada tweeternya, ada mid range-nya, dan ada woofernya. Oke. Nah, yang untuk woofernya ini kita juga di KTN1 Sound Jakarta buatkan ada cover magnet ya. Cover magnet ini karena dari pabrik belum dapat ya, dan ukuran lubangnya sangat besar. Jadi kita untuk menghindari ada masuknya debu atau masuknya kotoran ke dalam ini, jadi dalam panel pintu kita pasangkan khusus untuk klien kami di KTN1 Sound Jakarta, kita buatkan 3D printing untuk cover magnet di sini ya. Jadi untuk pelindung cover magnet di speaker vokal K2M ini, jadi khusus untuk klien kami. Dan speaker depan belakang akan menggunakan vokal K2M, termasuk yang two-way system ya untuk di bagian belakang. Dan untuk yang bagian depan, nanti kita akan gunakan mangkok housing aluminium ya, buat tweeternya di bagian pilar. Dan nanti menggunakan mangkok juga untuk yang mid-range ya. Jadi untuk hasil yang lebih maksimal, kita gunakan housing aluminium untuk bagian depannya. Nah, untuk yang belakang nanti kita akan gunakan housing khusus. Kita buatkan 3D printing ya buat di bagian belakang sebagai RSE yang sering kita sebut, yaitu yang rear speaker effect ya. Jadi untuk speaker effect-nya di bagian belakang nanti kita menggunakan vocal frac ini. Oke, tidak lupa juga kita nanti gunakan backring ya, tersert backring untuk pemasangan woofer ya. Jadi kita gunakan instalasi yang sudah competition ready untuk perangkat-perangkat audio ini. Nah, nanti kita ada beberapa hal yang seperti kita tambahkan, misalnya di sana ada chopper fuse ya, kita gunakan untuk custom pemasangan fuse-nya, dan itu hasilnya bisa jauh lebih baik, hasilnya tidak ada bottleneck di sana. Termasuk juga hi-fi fuse-nya kita gunakan yang HH dari harmonik ya, kita gunakan semua fuse-nya menggunakan yang hi-fi fuse. Untuk kabel nanti kita akan gunakan semua kabel audio menggunakan harmonik tipe concerto ya, untuk penghubung antara prosesor, power, dan speakernya. Oke, untuk prosesor nanti kita gunakan Alpine Status yang HDPD90 ya sebagai digital sound prosesornya. Nanti ada tambahan monoblock Alpine Status juga yang HDA-M80 sebagai amplifier mono untuk subwoofer. Yang kita gunakan itu adalah Vocal Utopia M subwoofernya. Jadi nanti kita akan kombinasikan antara speaker vokal K2M dan subwoofer menggunakan Utopia M. Jadi sistemnya sangat menarik. Jadi tunggu saja kelanjutan videonya di KTN1 Sound Jakarta untuk sistem audio mobil Hyundai Ioniq yang menggunakan vokal K2M Power ini. Oke, tadi juga kita belum bahas untuk kabel power ya. Kabel power nanti kita gunakan harmonik yang ukurannya lumayan besar nih, 4 AWG ya, untuk power supply. Jadi untuk mobil-mobil elektrik biasanya kita menambahkan khusus misalnya kapasitor 100 farad dari energi ini untuk membantu kinerja power ya, kebutuhan power untuk di sistem audionya. Jadi kita tidak mau membebani kebutuhan electricity di bagian aksesoris ya. Jadi itu saja untuk unboxingnya. Sekarang kita mau lihat pemasangan peredam dan posisi mobil sudah terbongkar ya. Oke Cutters, jadi tim Indonesia Trusted Car Audio sedang membongkar interiornya semua, kita turunkan. Kenapa? Karena kita ingin membersihkan dulu kondisi dalam interiornya dan memasangkan peredam suara ya. Jadi yang pertama, lapis pertama akan kita gunakan lapis dari vibro damping Silent Coat ya, untuk menambah kerigitan untuk panel-panelnya ya, mulai dari lantai,
pintu bagian dalam, pintu bagian tengah, nanti kita akan gunakan dulu bahan vibro damping. Setelah itu nanti kita pasangkan bahan isolator. Yang ketiga adalah bahan absorber ya. Jadi ada 3 lapis bahan yang kita gunakan. Nah, khusus untuk mobil elektrik ya, karena kita sudah beberapa kali bangun mobil elektrik ya, yang bagian bawah sini ya, khususnya untuk mobil elektrik Hyundai Ioniq 5 jangan ditutup ya. Saya lihat ada beberapa mobil yang audionya menutup bagian kompartemen sini ya. Kenapa? Karena ini bagian untuk pengecekan kondisi baterai. Jadi pada saat nanti baterai selnya ada yang bermasalah, dia akan membuka panel ini untuk mengecek kondisi baterai ya. Jadi kita biasanya buat desain untuk akses pintu ini masih bisa digunakan dan masih bisa dicek baterai-baterainya, kondisinya. Dan bisa terlihat ya untuk kondisi interiornya semua sudah terpasang, hampir semua terpasang ya. Di bagian depan sudah menggunakan bahan vibro, dan ada battery cell di bagian sana ya untuk inverternya ya. Jadi bisa dilihat di sana. Khusus yang kabel kuning ini adalah khusus yang langsung ke battery cell ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, kita tidak menambah atau memotong atau memodifikasi kabel-kabel audio yang berwarna orange ini. Biasanya kita bikin kabel baru untuk khusus audio dan biar lebih aman, lebih rapi, dan itu adalah prosedur untuk melakukan pemasangan audio di sistem mobil elektrik ya. Jadi tunggu aja videonya, nanti ini kita tayangkan dulu sebelum kondisi mobil sudah selesai semua. Nanti juga kita akan update lagi untuk hasil keseluruhan di sistem audio mobil di Hyundai Ioniq 5 yang menggunakan Vocal K2M. Jadi jangan lupa ditonton terus channel YouTube kami di KT1 Sound Jakarta. Kami tunggu like, comment, subscribe-nya ya. Dan kami harapkan Anda senang dengan video-video kami. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.